Bagus ini adalah seorang komik artis yang karyanya bukan cuma di Indonesia, tapi juga banyak berkolaborasi dengan artis-artis dari luar negeri. Nah, mari kita coba kulik sedikit dari Bro Bagus ini ya. Di bawah gue ada beberapa artis. Mhm. Gue maintain mereka buat kayak ini nanti keluar episodenya apa. Ini ada gambar karakter ceweknya itu. Itu yang penerbitan Shanghai. Kadang tuh gue bikin cerita ini ya kayak idenya apa gitu. Biasanya terus nanti gue breakdownnya ke poin sebenarnya. Lebih ke poin, tapi jadi dari poin misal 20 poin gitu. Nah 20 poin itu gue langsung breakdown ke storyboard. Hitungannya kalau ada penerbit kan udah ada nih yang mau ngehandle bagian keuangan dan promosinya. Ya kita tinggal kerja. Oh, jadi lu source of income ada dua ya. Satu lu dibayar di awal, sama terakhir dari setiap penjualannya itu percentage ya. Eventnya tuh di Berlin ya kalau nggak salah. Ya di Berlin, Jerman. Tapi gua itu kerja bareng sama scientist. Jadi scientist tuh pengen kayak hasil research gue pengen dong dilihat sama orang. Lo bisa nggak hasil riset kita dibikin jadi komik? Di Shanghai sebenarnya gue ngebikin satu komik udah selesai, tapi nggak diterbitin. Pengen gue terbitin nggak boleh gitu. Ya, pantasnya pas gue nanya lu foto lu event apa, lu nggak ngasih banyak, ternyata banyak NDA-nya ternyata. Iya. Kembali lagi di diskusi taman belakang. Kita itu kedatangan seorang narasumber anak PL angkatan 2001 yang merupakan komik artis. Ini adalah Bagus Tiaseta. Gue liat kemana nih. Selamat datang bro. Halo. Nah, Bagus ini adalah seorang komik artis yang karyanya bukan cuma di Indonesia, tapi juga banyak berkolaborasi dengan artis-artis dari luar negeri. Nah, mari kita coba kulik sedikit dari Bro Bagus ini ya. Boleh diceritakan sedikit tentang lo bro? Sebenarnya kalau komik sendiri gue tuh mulainya di lokal ya. Jadi gue 2009. Oke, 2009 gue lulus kuliah kan. Terus gue sama teman gue bertiga kita bikin studio komik. Studio komik, cuman waktu tahun itu 2009 itu emang gak ada penerbit yang mau nerbitin komik di Indonesia. Oh gitu. Jadi mereka lebih pengennya kayak lo bisa nggak bikin teen lead atau chick lead gitu. Ya kita kan enggak. Drama kan ya kalau teen lead itu kan. Iya dan itu kan lebih novel kan. Dari situ akhirnya kita udah bikin beberapa judul, tapi nggak ada yang nerima kan. Karena lu bikinnya apa, action gitu atau apa sih? Lebih kayak pada saat itu. Lucunya lebih ke ini ya, kayak slice of life ya. Oh, okay. Slice of life tapi kehidupan anak-anak main gitu. Jadi sebenarnya lebih kayak refleksi zaman kita kecil tuh main apa aja. Udah gitu ada satu yang bikin tuh judulnya Merdeka sebenarnya. Nah, Merdeka itu terus ada yang bantuin kita buat terbit. Nah, di situ dilihat sama penerbit di sini. Nah, jadi terus diterbitin 2009 sampai 2010. Tapi itu posisinya memang setelah kita setelah kita berkomik 2 tahun tuh agak susah. Kita tuh masing-masing nyari kerjaan gitu. Oke. Jadi abis itu gue kerja graphic design tapi tetap ngomik. Pas lu 2009 itu pas lu sudah kuliah S1 atau udah lulus S2? Enggak. Jadi baru lulus S1. Tapi gue itu ada keinginan untuk kayak gue tuh pengen belajar tentang komik gitu. Tapi di kampus gue seni rupa itu ternyata nggak ada belajar komik. Jadi gue kayak memendam mimpi gue pengen belajar komik gitu kan. Terus gue lihat-lihat ada lulusan luar negeri ya. Kayak dia dapat beasiswa. Oh iya. Sorry gitu. buat ini penjelasan dikit, gue lupa bilang. Bagus ini atau Tiaseta ini lulusan S2 dari luar negeri untuk komik ya? Visual art atau? Sequential art namanya. Sequential art. Oke. Nah boleh dilanjutkan. Tadi gue lupa bilang bagian itu. Iya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman mungkin memang kan orang ada yang suka nanya memang kayak lo gimana bisa ketemu sama penulis luar gitu-gitu. Ya memang bagian kayak luck itu juga perlu kayak penting juga ya kadang. Kayak kebetulan gue lucky gitu, terus gue dapet beasiswa itu,
gue bisa ke US. Tahun berapa itu? Itu 2014 ya. 2014. Okay. 2014. Nah pas di sana itu ya gue pakai kesempatan gue untuk kayak gue ke Comic Convention, gue bawa karya-karya gue kasih lihat ke penulis-penulis komik di sana. Kalau yang besar tapi San Diego itu bukan? San Diego kan paling gede ya. Cuman kalau buat indie kreator tuh ada yang bagus namanya Heroes Convention, Heroescon. Di kota? Itu di Charlotte. Oh Charlotte. Di Charlotte. Itu lu kesana tuh? Gue 2 kali. Jadi yang pertama itu gue open table, buka meja, gue pengen tahu kan kayak gimana kan vibe-nya. Ternyata memang di situ banyak penulis-penulis gitu. Mereka buka meja. Jadi kalau artis ada kayak gambar, tunjukin aja. Jadi nanti kalau misal mereka tertarik gitu, kayak lo bisa kontak. Udah gitu, terus ada artis-artis, banyak sih artis-artis Marvel yang di situ. Kayak artis-artis gede gitu. Jadi kayak bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol di situ. Nanti gue 2 kali. Yang kedua itu gue pure bawa karya. Oke. Jadi gue beneran kayak muter gitu. Gue bawa-bawa buku, bawa-bawa karya-karya gue. Dan kebetulan ada terus yang nyantol itu si Justin Jordan itu. Tahun 2015 itu. 2015. Oh. Ketika lo S1 itu lo ambilnya apa? DKV kan. DKV terus lo S2 lanjut untuk apa namanya tadi? Sequential. Kalau sequential itu masuknya fine art sebenarnya. Seni murni ya. Seni murni itu. Tapi memang sequential itu fokusnya di seni sequence. Jadi mungkin kalau gampangnya di sini yang tahu storyboard ya. Kayak storyboard, konsep art, itu tuh masuk di situ. Jadi gambar berturutan lah. Ya kayak gitu. Tapi itu lo belajar semua, maksudnya dari cara pembuatan cerita, itu lu pelajari semua kan. Jadi kayak sebenarnya kan bikin komik tuh kayak bikin film gitu ya. Berarti lu belajar semua juga tuh bikin kayak gitunya tuh. Iya. Gue juga amaze-nya bahwa ngambilnya master. Tapi pendidikannya kayak pendidikan S1, jadi banyakan prakteknya. Oh, I see. Si itu juga apa untuk producing terus apa publishing gitu-gitu lu pelajari juga nggak sih kalau S2-nya ini? Di situ ada, bahkan diajarin pajak. Seriusan? Keren amat. Karena kalau di US itu kan komik kan udah industri gede ya. Itu memang kayak artis tuh juga perlu tahu pajak, karena kan saat bikin itu kan lo harus bikin kontrak. Lo signing kontrak. Habis signing kontrak, lo harus tahu kayak lo dapat apa aja. Terus kayak apakah lo punya hak atas original pages-nya, atau kayak misal ini ditranslate, apakah lo dapat share setelah itu, kayak gitu. Nah ini tadi yang lo bilang karya-karya lo ini ini semua dimulai dari tahun 2015 atau gimana? Yang dari luar negeri ini? Ini semua yang di sini gue mulai 2016. Jadi hitungannya gue full time artis, ilustrator, komik artis itu gue 2016. Oh, ini justru pas ketika lo sudah balik. Setelah selesai full time. Setelah full time. Oke. Gue soal ada Black Lens, gue kira yang ini juga nih. Iya, itu cover buat yang season 2. Jadi itu total ada 3 season. Ini yang season 2. Oke. Ya ini season 1. Boleh dijelasin sedikit berarti. Ini kan berarti pas gue kira dari sini 2015 bukan ya, dari sini Tata. Coba boleh dijelasin dikit enggak yang si komiknya ini dari tahun 2015. Lo dihubungi sama si Justin. Terus gimana? Ya. Terus ya dia bilang kayak oke, gue punya cerita kayaknya cocok sama style lo. Jadi lo bikin, coba deh nih gue kasih deskripsi ceritanya, deskripsi karakter, lo silakan main-main lah dengan konsep. Gue bikin konsep, terus dia bilang, tapi gue jujur aja, ini ada artis lain selain lo. Gue tinggal nunggu aja mana yang cocok. Kebetulan habis itu gue cocok sama lo, ayo kita bikin. Tapi ini juga nggak langsung dapet. Jadi gue nunggu setahun. Jadi pitchingan jadi dibawa untuk pitching, baru dapat kabar setahun. Gue ingat banget, gue dapat kabar ini dapat lampu hijau buat terbit. Gue lagi kerja di Shanghai. Oke. Jadi ini ilustrator juga untuk komik. Ilustrator, tapi sebenarnya udah lebih kayak editor ya. Jadi editorial komik gitu di Shanghai.
Kalau editorial komik tuh berarti Jadi gue di bawah gue ada beberapa artis. Nah, gue maintain mereka buat kayak ini nanti keluar episodenya apa, terus gue sesekali kayak bikin apa namanya artwork buat chapter gitu. Ini ada beberapa, ini ada 3. Ini ada gambar karakter ceweknya itu. Itu yang penerbitan Shanghai. Kalau misalnya apa ya, orang-orang komikus yang kerja sama lu ini, itu tuh mereka sebenarnya ngelihatnya apa sih? Maksudnya apakah gambarnya bagus atau gambar lu tuh berkarakter atau apa sih sebenarnya mereka cari itu sebenarnya? Kalau dari pengalaman gua ya, kalau orang luar tuh mereka suka garis yang khas ya. Jadi kayak lo tuh langsung kelihatan gitu. Oh nih garis begini nih si Seta nih garis ini nih gini. Jadi bisa style macem-macem, tapi mereka tuh emang kayak nyari ciri khas gitu. Oh, oke. Kalau misalnya si ciri khasnya itu lu buat, itu kan gini, lu secara sengaja atau tidak gitu? Mungkin secara nggak sengaja udah kebentuk ya. Bukan dari awal kayak gue pengen kayak gini nih. Sebenarnya gue masih paksain gitu. Sebenarnya gue masih gitu. Jadi gue tuh mungkin tipikalnya gue dari desain grafis ya. Dari desain grafis, jadi gue tipikalnya klien maunya apa, gue akan mendekati itu. Cuman mungkin karena gue nyoba macam-macam, tapi akhirnya ya garis gue sebenarnya udah ada. Cuman ya mungkin yang lihat mungkin ya beberapa orang kayak oh ini ada nih garisnya gitu. Kayak begitu sih. Nah, ketika lu kerja sama si ini orang-orang luar negeri itu berbeda nggak sih sama yang Indonesia punya? Ya beda sih ya. Beda. Yang apa yang paling ketara gitu? Paling ketara mereka ngerekrut gue itu karena mereka tahu kayak oh iya ini gambar lo. Jadi mereka nggak yang lo bisa nggak gambarnya gayanya begini. Jadi mereka udah kayak waktu ngelihat sketsa awal, oke, gue mau sama lo gitu. Ya mereka udah kayak ngasih skrip, ngasih segala macam ke gue untuk buat gue gambar. Mereka hitungannya percaya aja. Bahkan untuk yang Breaklands ini, writer itu sama sekali nggak komen kalau gue ngirim gambar. Sampai kalau misalnya gue kayak ini gue ganti boleh nggak ya? Soalnya kayak hidungnya agak ini, baru dia kayak oh iya nih hidungnya agak aneh nih gitu. Jadi dia hitungannya kayak udah percaya sama oh iya nih gambar dia gini, gue akan terima gini gitu. Jadi nggak yang suka kayak lo bisa nggak gambar kayak gini gitu, nggak. Oke. Jadi mereka percaya dengan ini lo ya. Tapi kalau misalnya lo ngebuat karya gitu, lo sendiri atau ada seniman lain yang bareng di satu komik ini? Kalau untuk penerbitan luar, gue banyakan kerja sama orang lain. Berarti lu ke gambar ada orang lain lagi? Gue gambar, apalagi warna ya. Kalau Amerika kan memang biasanya colorisnya kan agak beda. Iya kebetulan karena sekarang tuh banyak kan yang artisnya memang langsung ke tinta ya, ke inking. Kebetulan gue yang di situ. Jadi kebetulan gue emang kalau gambar itu pasti gue yang inking gitu. Jadi hitungannya hitam putih tuh yang megang gue. Kalau warna bisa gue, bisa orang lain kayak gitu. Sama lettering, biasanya kalau Amerika letteringnya beda. Lettering? Yang ngasih dialog teks-teks gitu. Kalau misalnya banyak gitu, berarti memang harus nungguin lu dulu selesai gitu ya, intinya tuh gitu. Iya. Gue kira ada yang bantuin gitu. Maksudnya kayak ada lu, ada apa ya, kayak asisten gitu yang ikut ngegambar juga gitu. Enggak, tapi gue pernah waktu itu gue ngebantu ngerjain webtoon. Gue pernah ngerjain webtoon Amerika. Gue megang bagian background. Jadi gue ngehandle background doang. Cuman webtoon itu beda sama penerbitan cetak. Dia itu deadline-nya mingguan. Tapi full color. Makanya butuh kru lebih banyak kayak. Awalnya gue megang sendiri background dari gue yang line art sampai warna. Cuman akhirnya mingguan gue nggak bisa. Gue sama temen gue kayak gitu. Tapi kalau ini lo semua sendiri sampai background pun lo juga yang tapi hitam putihnya aja. Hitam putihnya.
Jadi ntar tinggal yang warnain orang lain gitu ya. Iya. Oh, I see. Soalnya gue kira tuh kalau lu bikin sebuah komik gitu lo akan terlibat di sebuah proyek yang cukup besar gitu dan melibatkan banyak orang tuh bikin karyanya ya. Jadi yang gue tahu awalnya memang ada orang yang buat ngegambar, ada yang orang buat ngewarnain gitu. Gue kira tuh yang ngegambar karena apanya banyak, lembarannya banyak, jadi dibantuin sama orang lain gitu. Oh, itu lebih ke Jepang ya, sistem Jepang. Ya Jepang biasanya panjang. Jepang kan banyak asisten. Oh, nah jadi memang ada yang bikin backgroundnya, ada yang bikin kasih screen tone-nya. Nah kalau Amerika rata-rata sendiri. Oh gitu. Karena artisnya juga emang pengen bisa ngehandle sendiri. Karena ya agak beda sama sini, mungkin ya. Sini sih sebenarnya udah mulai agak berubah ya. Cuman kalau di pasar US itu atau Eropa, halaman hitam putih itu bisa dijual lagi dan banyak orang yang mau koleksi. Maksudnya? Jadi itu mana kan kertasnya gede ya? Kertasnya gede. Halamannya dijual. Oh halaman. Jadi dijual per halaman. Per halaman dan itu bisa lebih mahal dari bayaran lo bikin satu komik. Oh gitu. Nah kalau lu bikin gitu, terus lu yang lebaran kertas itu bisa lu bawa pulang gitu maksudnya? Bisa. Oh. Bisa. Ini halamannya Breaklands masih ada di rumah gue. Gue sendiri kayak ini mau gue lepas nggak ya gitu. Gue kira tuh kalau misalnya bikin buku itu jadi milik si penerbit gitu. Nah, itu salah satu kontrak. Itu salah satu klausul yang harus dilihat di kontrak. Jadi di kontrak itu sebisa mungkin artis itu punya hak atas original pages. Oh. Okay. Karena itu bisa jadi sumber penghasilan lagi di luar penerbitan. Yang bisa, maksudnya bisa artinya lu jual lagi gitu ya. Iya. Oke. Kita coba next gambaran nih. Ini boleh diceritakan sedikit kalau yang ini tuh apa ya? Ini kumpulan halaman jadi sebenarnya. Oh, ini lu yang bikin mentahannya, terus ada yang sudah mewarnai ya. Ini untuk dari beberapa komik ini kalau gue lihat ya berarti ya. Iya betul. Yang ini tuh yang ada gambar kodok tuh gue sendiri tuh. Itu watercolor tuh. Iya, beda sendiri soalnya. Iya, itu waktu itu pitchingannya buat komik dewasa, cuman pengen vibe-nya tuh kayak fairy tale gitu. Jadi pengennya ngejar watercolor. Tapi Amerika. ini Amerika. Oh. Tapi sebenarnya ya ini juga gue juga pengen kasih lihat bahwa kadang ada juga sih project-project yang kalau pitching tuh juga nggak dapet, tapi ya gue pajang aja karena gue juga suka gitu. Kalau menurut gue gambar tuh unik gitu men. Gue tidak bisa menjelaskan karena gue tidak jadi ilustrator kan, tapi gue penikmat. Penikmat komik, tapi mostly gue menikmati komiknya sih Jepang sih. Gue juga kok. Dan gue juga baru tahu dari lu kalau memang ternyata cukup berbeda ya kalau Amerika bikin sendiri apa semuanya sendiri, kalau Jepang ada asisten-asisten gitu. Nah kalau menurut lu itu lebih enak yang mana? Bagi lu pribadi ketika lu berkarya? Bagi gue pribadi ya, kalau gue pribadi, gue terus terang sampai sekarang kalau manga tuh ngerasanya berat ya. Kalau komik Jepang ya, komik Jepang, manga. Itu kan sebenarnya kalau misal lo dapet penerbitan manga gitu ya, itu lo kan deadline-nya kan seminggu ya. Oh berarti karena cepet gitu ya? Iya dan seminggu tuh lo harus satu chapter kan. Itu satu chapter bisa 19 sampai 21 halaman. Betul. Nah, kalau misal lo gambar sendiri kan nggak kebayang ya seminggu. Nah kalau komik Amerika itu mungkin sedikit lebih lama lah. Kayak bisa sampai bisa sampai sebulan lo untuk bikin satu isu, dan satu isu tuh kan kayak 22-24 halaman ya. Satu isu tuh kayak satu chapter. Iya, kalau di Jepang chapter, kalau di Amerika isu. Makanya kan tipis kan. Iya, kayak gitu. Tapi Amerika juga akan bikin bentuk kayak buku juga gitu kan? Iya, namanya TPB yang ini. Oh, yang kayak TPB gini. itu trade paperback. Jadi biasanya 5 atau 6 isu dijadiin satu. Sama kalau di Jepang kan juga ada beberapa chapter dijadiin satu di buku. Cuman tebal-tebal biasanya kalau Jepang. Tapi kan awalnya dia kan disatuin sama beberapa komik lain. Jadi kalau Shonen gitu. Shonen Max tuh, itu kan awalnya komiknya keluarnya di situ semua. Sampai ratingnya udah bagus. Ratingnya ini tetap bagus. Jadi namanya tankobon kan. Jadi satu itu. Jadi satu buku sendiri. Kayak gitu. Oh, soalnya gue dulu ada beberapa komik kayak X-Men atau apa. Dia memang nggak terlalu tebel gitu. Nah, gue kira tuh kalau Amerika tuh dia ngeluarin per buku, bukan per isu gitu.
Ada beda-beda sih. Kadang mereka suka tergantung event. Jadi ada yang sekarang mulai ada yang annual. Annual tuh tahunan keluar sekali. Ya dia ngeluarin satu buku biasanya sampai 64 halaman. Ya itu emang kayak lepas gitu ceritanya. Tapi kalau issue tuh biasanya 5 sampai 6. Nanti kalau misal penjualannya oke, nanti lanjut season 2 ya biasa 5 sampai 6 kayak gitu. Oke. Nah, gue tuh cukup penasaran dengan ini apa? Cara lo jadi ngebikin ceritanya, karena kan ya itu dia balik lagi, kalau Jepang punya cara sendiri, Amerika punya cara sendiri. Nah, gimana caranya dari lu mulai bikin cerita, terus lu bagi per bukunya atau lu pecah lagi jadi per chapter, karena kan kalau lu bikin jadi per chapter atau per issue kan tetap harus menarik kan. Yeah. Di satu chapter atau satu issue itu harus ada cerita yang menarik di dalamnya supaya orang ke hook untuk ke chapter berikutnya gitu, atau ke issue berikutnya gitu. Kalau lu kayak gitu gimana sih bikinnya? Dari grand design-nya dulu awalnya gitu, contohnya. Kalau itu ya, kalau gue sendiri yang bikin cerita, kadang tuh gue bikin cerita ini ya kayak idenya apa gitu. Biasanya terus nanti gue breakdown-nya ke poin sebenarnya. Lebih ke poin, tapi jadi dari poin misal 20 poin gitu. Nah 20 poin itu gue langsung breakdown ke storyboard. Poinnya itu apa? Jadi poin misal kayak poin 1 superhero datang misalnya, superhero datang. Poin 2 superhero ketemu monster terus berantem. Poin 3 superhero kalah. Nah itu kan ada 3 poin. Nah dari situ gue langsung ke storyboard. Nah gue bangun skripnya di situ. Jadi gue sambil kayak ngebayangin gambarnya. Jadi gue bikin storyboard. Terus gue kasih ini dialognya nanti gini, tapi itu semua bisa berubah gitu. Itu di satu chapter? Iya itu di satu chapter kayak gitu. Nanti habis itu baru kayak gue lanjutin pas sudah selesai. Tapi ada juga gue bikin skrip. Bikin skrip beneran cuman cerita doang, sampai revisi termasuk kayak sound effects-nya apa, kayak deskripsi landscape-nya apa, kayak gitu juga ada. Kayak gitu sih. Kalau misalnya ini kan lu bikinnya per chapter, tapi kalau lu bikin dari cerita besarnya dulu gitu. Jadi kayak misalnya gue suka One Piece gitu. Pasti kan si Eiichiro Oda mikirin kayak gue harus bikin cerita One Piece sampai full dulu. Terus gue mulai bagi-bagi nih. Nah, pas gue mulai bagi-bagi per buku, per chapter, per apa gitu-gitu segala macam, baru gue pikirin hooknya atau gimana. Gue kurang paham sih kalau misalnya itu. Kalau itu biasanya sih bikin ininya aja sih, tema ya. Misal gue temanya mau apa, karakternya apa, terus di situ tuh intinya apa. Jadi lebih kayak logline ya. Jadi kayak buat pitching, kayak logline, 1, 2, 3 kalimat. Iya, gitu kan? Terus kayak karakter, terus kayak background karakternya tuh apa. Terus dari situ landscape-nya tuh apa kayak gitu. Lebih di situ sih untuk pengembangan cerita kan. Selama gue punya awal sampai akhir udah gitu. Jadi pengembangannya setelah udah ada semua itu sih gue. Cuman memang gue nggak pernah kepikiran sampai kayak One Piece. One Piece kan luas banget ya. Ya tapi itu semua kan tergantung juga dari industrinya juga sebenarnya kan. Kalau Jepang memang kalau misal orang udah suka, ratingnya bagus gitu kan, itu semua kan udah di handle editor juga kan nih. Jadi tiap minggu dia akan ketemu editor kayak gitu-gitu. Kalau gua memang kalau indie gue biasanya nggak sampai panjang-panjang banget sih. Biasanya gua paling kayak satu graphic novel paling banyak 64. Itu juga udah kayak ini banget sih, udah mental draining juga. Dan itu langsung tamat maksudnya. Iya. Jadi satu cerita 64 halaman langsung tamat. Iya. Gitu. Kalau lo nanya gua bikin sendiri, gue nggak akan bikin panjang-panjang. Karena kalau indie gue kan bikin sendiri ya. Kalau misalnya kerja sama orang paling gue nge-hire-nya colorist. Tapi kalau semua gue yang nulis, gue yang gambar, gue nggak akan memproyeksikan itu sangat besar gitu. Ini adalah karya lu sendiri ya, Tiroku ini. Ini berdua sebenarnya. Oh berdua. Sama siapa? Sama Okto Baringbing. Dia visual artist, komik artis juga ya. Dia penulis. Dia aslinya orang video. Oh, oke. Iya. Dia dulu orang TV. Terus dia ini jago gambar terus jadi bikin komik juga bareng lo gitu. Awalnya dia pengen gambar, pengen jadi komikus. Tapi terus dia ngerasa kayak wah gambar gue nggak bagus-bagus amat.
terus ketemu gue yang kayak lu mau gambar sama gue bikin ceritanya deh. Ya udah, ayo gitu. Oh, oke. Ini ya komiknya ya. Iya, ini dia komiknya nih. Ini lu bikin tahun berapa? 2024 ya. 2024 kemarin. Cerita tentang apa ini kalau boleh tahu? Ceritanya jangan ceritain tamatnya ya. Enggak. Ceritanya sebenarnya cerita tentang pencarian anak. Jadi anaknya tuh diculik. Nah, ini bapaknya tuh berusaha nemuin anaknya gitu. Tapi dunianya ini dunia di mana setelah meteor jatuh ke bumi, dinosaurus itu kan kalau diceritakan punah. Ini enggak, mereka berevolusi. Cuman yang berevolusi itu semua dinosaurus. Mereka jadi kayak proporsinya kayak orang. Oh, oke. Tapi T-Rex enggak. Jadi T-Rex tetap kayak bentuknya T-Rex, kayak tangannya pendek. Makanya terus sekarang mereka yang dibully sama dinosaurus lain. Nah, terus ngambilnya tema feodal Jepang. Jadi ya mungkin abis meteor jatuh itu, jadi peradabannya tumbuh. Tapi peradaban yang tumbuh ya kayak peradaban samurai gitu. Oh ya. Nah, konsepnya menarik juga nih. Thank you ya, barengan situ. Nah, kalau kayak gini, lu bikinnya gimana dari awalnya? Jadi ini udah jadi bikin komiknya nih. Gua ada ide si Mas Oktonya ya. Saya ada ide. Kita bikin kayak gini. Oke, gue gambarin. Terus abis itu nextnya gimana? Nextnya storyboard. Storyboard. Habis storyboard ya gambar. Ini waktu itu awalnya tuh kita buat lomba sih. Awalnya buat kompetisi kan. Okay. Tapi waktu dibikin, kita bikin aja kali langsung kayak bisa one shot ya. Jadi kayak sekali selesai. Satu komik gitu jadi. Satu cerita. Terus kita kompetisi ya lumayan lah, juara 4 ya. Juara 4 tapi hasil itunya tuh bisa kita pakai buat cetak. Makanya terus kita bikin jadi satu buku selesai tapi open ending. Oke. Karena ya harapannya setelah ini bisa dapat penerbit. Nah, itu dilanjutin. Kalaupun enggak ya mungkin lanjut juga sih. Kalau misalnya lu dapat penerbit tuh berarti dia ada yang sponsorin gitu ya. Jadi kalau sponsorin tuh gue ada dana segini, tolong lu selesaiin bikin berapa chapter gitu atau gimana? Gambarannya kayak gitu ya. Gambarannya gitu. Kalau misalnya ada penerbit, tapi bisa juga penerbit itu kayak minta mungkin ada yang perlu dirubah gitu. Oke. Atau mungkin kayak mungkin agak kurang cocok. Kira-kira misal kalau dibikin ulang gimana? Ya kita sih fine aja. Hitungannya kalau dapat penerbit kan udah ada nih yang mau ngehandle bagian keuangan dan promosinya. Ya kita tinggal kerja. Sebenarnya gitu sih. Setelah itu lu dapat bayaran juga dari per buku yang terjual kan? Iya. Oh, jadi lu source of income ada 2 ya. Satu lu dibayar di awal, sama terakhir dari setiap penjualannya itu percentage ya. Oke. Biasa gitu. Gue soalnya beneran nanya, gue nggak ngerti soalnya gue selama ini cuma penikmat komik gitu loh. Jadi ini sebenarnya cukup bisa lumayan lah ya. Kalau lu mau fokus di sini tuh lumayan gitu, maksud gue ya, lu bisa survive lah gitu. Gak cuma survive, malah bisa develop good lah di Indonesia. Bisa. Jadi jangan takut Om Bros kalau yang suka komik-komik dan gambar-gambar, bisa nih men. Cuman kalau gue suka ada kata-kata Musashi ya, kayak novel. Avenger Musashi? Bukan, itu nggak tamat gue. Musashi itu kan ada novel Musashi ya. Musashi sempat ngomong kayak jalan pedang tuh kayak perjudian seumur hidup. Komik pun juga sebenarnya menurut gue. Oh gitu. Ya perjudian seumur hidup. Ya kalau lo bagus banget, lo bisa terus nerbitin karya. Cuman kalau di tengah-tengah lo ngerasa ini, ya lo akan ya entah bikin yang lain atau ngerjain yang lain gitu. Dan bisa juga ya nggak jadi apa-apa gitu. Ngerjain yang lain tuh maksudnya di luar komik ya? Mungkin di luar komik gitu, kayak gitu. Gue kira kayak gue bosan sama cerita ini, gak gue lanjutin terus gue bikin cerita baru gitu. Tapi sering juga gitu sih. Oh gitu. Komik artis gitu juga banyak. Makanya tuh si penerbit atau editor yang ngomel-ngomel biasanya. Biasanya itu. Cuman kan kalau udah ada editornya udah enak gitu. Ya lu beresin gitu. Dapat pressure juga. Ada. Tapi kalau lu berkarya ini, ada yang gituin nggak kayak lu harus selesai dalam waktu segini gitu? Nah, ada penulisnya. Soalnya soalnya kan gini ya, kayak lu harus berkreativitas tinggi, tapi lu dapat tekanan dari kayak lu harus ini kayak pusing gak sih lu?
Ya kadang pusing, tapi ya kalau misal udah kayak gitu ya dinikmatin aja sih. Dulu terus terang waktu yang Breaklands itu gue dapet kontrak ke buku 2-nya itu pas mulai COVID. Jadi pas COVID itu kan teman-teman gue banyak yang kayak, wah ini kerjaan gak jalan. Gue kayak, Arc 2 jalan ya. Udah jalan. Ya udah gue jalanin dan ya gue syukuri itu gitu. Jadi jalanin aja. Emang agak susah ya dulu kan pas COVID ya, mental draining banget ya. Betul. Kayak keluar ya gue takut apa gitu. Tapi dengan ada kerjaan itu ya bisa tetap jalan. Ya jadi nggak ya kalau ada pressure pun juga bisa pressure ya udahlah gitu kan udah ini. Cuman memang pressure-nya kalau udah jalan sama running sama penerbit kan lo ada deadline-nya ya, kayak ada yang nungguin lo nih, ada calories, ada letterer gitu. Jadi lo telat jadi bola salju nih. Iya. Gitu, nggak kelar jadi. Kayak gitu sih. Coba kita next lagi gambar ya. Nah ini ketika lo buat gambar, ini lo buat sendiri jadinya. Lo semua nih lo warnain, itu gue sendiri. Lo iniin. Itu gue sendiri semua. Ini tuh cerita Breaklands ini kan ya? Iya, ini hitungannya nih yang season 3. Season 3 tuh hitungannya yang baru baca tuh kalau langganan Comixology dulu. Jadi kalau yang nggak langganan sebenarnya belum lihat ini sih. Jadi ini udah jadi gambarnya, tinggal lo kasih ke colorist gitu ya. Iya. Jadi prosesnya adalah dari tadi lu bikin ide apa segala macam, lu break terus lu bikin kayak ginian, udah jadi. Lu tadi yang lu bilang next step-nya adalah lu kasih ke colorist gitu. Iya. Dia akan menyelesaikan. Kalau udah selesai langsung dibikin langsung jadi buku gitu. Ke letterer dulu yang ngasih teks. Oh iya ding. Letterer. Terus habis itu? Habis itu udah. Itu langsung running ke ini penerbit. Oh oke. Maka penerbit yang akan bundling itu menjadi sebuah buku lalu dipublish. Iya, dan waktu itu sih sebenarnya Breaklands itu awalnya digital. Awalnya lini digital. Jadi setelah selesai udah color udah, lettering udah tinggal tunggu tanggal terbitnya aja gitu sih. Kita baca next lagi. Nah ini memang gambar hitam putih atau ada warnanya? Itu emang hitam putih grayscale. Karena ini indie. Oh, jadi ini lu juga yang warnain ya pada situ ya? Gue semua. Oh iya. Karena nih menurut gue udah keren kalau lu tambahin warna lagi. Gue juga bingung gitu. Kayak aneh deh jadi warna-warni gitu. Pengen sih berwarna. Cuman ya. Kayak susah kalau bukan susah ya. Maksudnya gue nggak kepikiran sih kalau lu warnain lagi jadi ini menurut gue sih dua warna ini aja udah cukup seksi dalam tanda kutip menurut gue ya. Coba kita next lagi. Nah kalau ini adalah itu cover Breaklands. Ini lo bikin di kiri, lalu si Sarah Stern ini yang mewarnainnya. Nah, ketika lu bikin karya, warna itu udah ditentukan dari awal juga kan? Warna karakter udah ya. Warna karakter aja. Jadi karakternya warnanya gini, kalau udah oke, udah tinggal jalan. Oh, tapi background apa segala macam tuh. Gue serahin sama colorist. Oh, itu yang nentuin warna lu atau editor, publisher atau enggak, lebih di kita sih, jadi kebetulan untuk Breaklands sendiri memang ada gue waktu bikin guide warna, tapi untuk lebihnya kayak karakter tambahan atau yang kayak tiba-tiba datang gitu, gue serahin sama coloris gue. Oh iya. Karena kayaknya harus ada guideline dari satu orang nih, kalau kan jadinya mencong-mencong kan warnanya kan. Tapi biasanya dia colorisnya kalau udah selesai kayak kirim ke gue, kayak udah oke apa belum gitu. Kalau gue sih udahlah gitu, udah gue oke gitu. Karena kebetulan yang si Sarah Stern ini memang hitungannya di komik Amerika dia udah cukup dikenal sih. Jadi gue bersyukur banget sih sebenarnya, tim gue tuh lumayan solid juga sih itu. Maksudnya emang udah banyak yang pengalaman gitu. Coba kita next lagi. Kalau ini adalah Ini salah satu komik antologi. Jadi di Amerika tuh ada penulis namanya Scott Snyder ya. Scott Snyder tuh dia penulis DC banyak kan, komik-komik superhero DC. Dia tuh dia buka kayak pelatihan writing gitu. Nah, setiap workshop writing yang ikut itu hasil akhirnya mereka harus bikin komik, harus bikin antologi. Nah, gua kerja sama salah satu writernya di situ. Tapi dia pengen kayak
lo bisa nggak ngerjain semua gitu. Semua tuh apa ya, sampai warna, sampai lettering. Nah, gue bilang ya gue bisa, karena memang nggak banyak, dia cuma 8 halaman. Ini jadi yang coloring gue juga, Lo gambar, lo coloring, ini juga lettering gue juga. lettering. Jadi lo bikin dialognya gitu. Dialog dari dia sih, sebenarnya kan based on script kan, tapi buat peletakan kayak itunya gue semua. Oke. Dan ini jadi dia tidak ada, awalnya dia nggak ada campur tangan, lo yang berkreasi bebas untuk bikin karakternya. Iya, Berarti ini ide lo ya? Iya, jadi based on description-nya dia. Jadi memang kerjanya gitu, deskripsi karakternya gini. Nanti gue kasih. Gue inget kok ini, gue bikin dua template. Jadi yang template pertama dia nggak oke gitu. Nggak setuju gue yang ini gitu. Akhirnya gue bikin satu lini baru template. Ini yang dipakai. Lumayan, tapi soalnya agak berbeda dengan yang sebelumnya. Gitu, kayak Iya. Berarti cukup luas lah itu lo ininya, penggambaran karya lo itu. Gue suka deh ngeliat yang ini nih, bagus. Thank you. Tapi ini warnanya justru yang nggak di ACC. Oh gitu. Nggak di ACC. Kalau alasannya dia waktu itu apa ya? Kayaknya dia lebih pengen yang warnanya tuh lebih, lo pernah baca komik Hellboy nggak? Hellboy tahu. Dia lebih pengen treatmentnya lebih ke situ. Oh. Dia nggak terlalu pengen shiny gitu nggak? Iya, dia agak dark kan kalau Hellboy kan. Di filmnya pun juga agak-agak ada tone darknya banyak sekali tuh. Iya, banyak banget. Nah, lu mengerjakan beberapa event, gue juga agak-agak penasaran sih. Event apa yang lu ikutin sih nih kalau ini nih? Oh, ini sebenarnya foto eventnya tuh di Berlin ya kalau nggak salah. Ya, di Berlin, Jerman. Jadi sebenarnya gue nggak di situ. Tapi gua itu kerja bareng sama saintis. Jadi saintis tuh pengen kayak hasil research gue pengen dong dilihat sama orang, tapi nggak cuman saintis. Lo bisa nggak hasil riset kita dibikin jadi komik? Oh, keren banget. Ini di Berlin, cuman penelitinya itu dari Arab sama dari Jerman sama Amerika gitu. Konsepnya menarik. Coba di next sih. Ini ya karya-karyanya berarti? Ya itu halaman-halamannya itu. Oh, jadi mungkin maksudnya mereka agar kelihatan menarik dan tidak membosankan dari itunya, jadi mereka bikin dalam versi komik gitu ya? Iya, mereka pengennya tuh hasil risetnya itu yang baca nggak cuman peneliti juga gitu. Masyarakat umum bisa menikmati. Kayak gitu. Dan ini di mana ya? Kok kelihatannya kayak subway gitu? Itu di Berlin ya. Gue nggak tahu sih gedung apa, kayak museum ya, kayak museum sih. Tapi kelihatannya tuh kayak gedungnya bulat itu, kayak gue kira di subway atau apa gitu. Iya, gue ada beberapa project itu kerjasamanya sama researcher Berlin di Jerman. Tapi gue nggak pernah diundang. Tapi eventnya lumayan gede. Terakhir ada yang bikin juga pameran kayak gini, dia pakai kapal. Oke. Dia pakai kapal. Maksudnya lu ngegambar kapal ya? Enggak. Jadi mereka tuh punya kayak apa ya nyebutnya? Namanya sinkroton. Gue deskripsinya juga bingung ya. Jadi sinkroton ini ada, tapi masih di develop. Jadi itu kayak apa ya? Dia kayak pusat data, tapi kayak tentang hasil riset tumbuhan atau gimana gitu ya. Gede banget. Tapi lucunya kemarin yang gue bikin itu mereka belum punya. Jadi gue yang ngedevelop bentuk bangunannya gitu. Dan terus itu dipresentasiinnya di atas kapal. Namanya kapalnya Wissenschaft apa gitu ya. Oh iya. Kalau misalnya yang proyek-proyek lain ada lagi yang lo kerjain juga yang baik nasional maupun internasional? Proyek-proyek komik ya. 2024 tuh kemarin gue bikin sama. Gue dengar ada beberapa kan yang lo bikin. Ada beberapa dan ya memang gitu ya, kalau komik ya mungkin agak mirip juga ya sama project lain gitu ya, misal bikin film atau apa, ada kayak NDA-nya gitu. Jadi sebelum ya kan, sebelum ini lo nggak bisa gitu. Ya, ada beberapa. Bahkan ada yang di Shanghai sebenarnya gue ngebikin satu komik udah selesai, tapi nggak diterbitin. Pengen gue terbitin nggak boleh gitu. Ya, pantasnya pas gue nanya foto lu event apa, lu nggak ngasih banyak, ternyata banyak NDA-nya ternyata. Iya. Oke. Gue pengen nanya, lu lulus SMA tuh kuliah di DKV di Bandung ya? Iya. Nah berarti lu
memiliki ketertarikan gambar tuh dari kecil atau SMA atau sebelum SMA malah? Sebelum SMA dari SD. Dari SD. Ah, Lu suka gambar? suka. Oh, oke. Dulu waktu itu referensi lo apa? Referensi gue Dragon Ball lah. Yes, betul sekali. Itu era kita banget tuh. Nah, ketika lo ngegambarin Dragon Ball, terus lo langsung kepikiran gitu, gue mau jadi komikus pas gede gitu. Enggak. Oke. Dulu lucunya pas zaman gue suka Dragon Ball, gue gambarnya pakai kertas karbon. Nggak tahu deh masih ada yang tahu kertas karbon gak ya? Yang di seret. Ya yang warnanya hitam atau biru. Ya. Ya lo tinggal ngikutin garis, jadi Ya. deh bagus. Oh iya yang Nah, ini yang tinggal ditaruh di atasnya. Gue ingat waktu itu siang-siang pulang sekolah gue gambar Vegeta ya, kayak tracing gitu. Almarhum bokap pulang kantor kan, kayak, kamu gambar pakai karbon, nggak pinter-pinter gitu, nggak bisa-bisa. Sejak hari itu gue nggak pernah lihat karbon di rumah gue. Jadi akhirnya mau nggak mau gue nyontoh. Gue nyontoh ya pletot-pletot gitu. Nah terus kalau keinginan gue pengen bikin komik gitu, itu SMP. Itu SMP. Jadi lu udah mulai bikin? Belum. Ada temen gue yang gambarnya bagus, gue kayak kok dia bisa sih. Terus gue dikasih lihat komik Spawn gitu. Spawn ya. Kok keren, komik apaan nih kok orang bisa sih gini. Terus sama bokap diajak Itu ke. cukup gelap loh by the way untuk anak SMP. Iya. Ya terus 98 tuh gue inget banget sama bokap diajak ke Gambir, ke Museum Nasional ya. Galeri Nasional ya. Kayaknya Iya pokoknya gue lupa mulu ya. Nah, itu ada pekan komik animasi 98. Gue nggak tahu lu pernah inget ada komik Indonesia namanya Carok. Tahu, gue pernah dengar. Gue ngeliat di situ ada Carok, ada konsep artnya keren-keren banget, halaman hitam putih segede-gede gaban gitu, di print gitu. Terus banyak komikus Indonesia yang karya gue nggak pernah lihat dipajang di situ semua dan keren. Iya, dan itu kayak Amerika, stylenya kayak Amerika kan sih, gitu kan. Di angkatan itu banyak kiblatnya ke Amerika memang. Oh, era itu pas. Era 98 gitu, era Eropa sama Amerika tuh. Oh, oke, pantas. Nah, dari situ gue kayak ini yang gambar orang mana sih gitu. Dia belajar apa gitu. Nah, terus taunya kayak ternyata mereka desain grafis. Jadi gue langsung kayak, wah, gue tahu nih, gue pengen desain grafis gitu. Tapi pengen gambar. Ternyata desain grafis nggak belajar gambar komik, men. Nah, pas SMA, kenapa? Lo ketua Arci kan, gue denger. Ya, gue denger orang gue ada kelas lo, gue tahu. Tapi gue sendiri lupa gue. Nah, lu pas di Arci itu lu belajar banyak? Enggak, oke, baik. Gue paham. Kita emang disuruh push up terus kerjaan. Tapi di situ lu SMP lu SMP lu pengen jadi desain grafis. Abis itu next stepnya? Sebenarnya gue nggak pengen jadi desainer grafis. pengen ngegambar, Gue pengen belajar komik. Tapi kebetulan taunya, anak komik tuh desain grafis. Jadi ya udah, gue mau masuk desain grafis, pengen belajar komik. Ternyata nggak ada. Mau pas kuliahnya. Jadi pas SMA cuma belajar push up doang di Arci ya. Iya. Sama gambar aneh-aneh lah. Iya, gue paham. Nah, ini waktu lu kelas? Ini kelas 2. Kelas 2. Oh gila men, ini gue ingat beberapa itu ada Gusti, ada Didi, ada Medio tuh, ada Ramajan. Ada Ramajan. Yoi men, ada ini Yuya ya? Iya. Yuya, terus ada si Manson. Anjir, gue masih hafal ya. Waktu lu SMA, gue pengen tahu dong, lu orangnya kayak gimana sih? Gue. Apakah lu tukang bully? Apakah lu diem-diem aja, tawa aja? Karena adik kelas lu kan adik lu kan angkatan gue juga. Iya. Si Aji. Iya, benar. Gue SMA sebenarnya nggak yang nonjol-nonjol banget sih gue. Cuman ya mungkin anak-anak tuh memang udah ngelihat kayak gue suka gambar gitu ya. Jadi gue inget pas kita habis pembebasan tuh anak-anak kayak, gambarin baju gue dong, gambarin baju gue. Jadi ya gue berapa kali kayak gambarin baju-bajunya anak-anak gitu. Kalau lu gambar baju tuh pakai apa? Rotring? Zaman dulu drawing pen. Kalau drawing pen itu dicuci hancur nggak sih? Enggak. Seriusan? Drawing pen enggak? Jadi lu rendam berkali-kali, lu cuci berkali-kali pun aman? Aman. Oh gitu. Aman, drawing pen aman. Oh iya. Dan murah kan? Nggak bleber juga nggak? Nggak. Oh, I see. Cuman dia agak jeleknya
kalau itu dia ada titik-titik, dia emang jeleknya kan di situ. Jadi lo nggak bisa langsung kayak garisnya lurus, halus gitu nggak. Kalau di fabric dia pasti ada titiknya gitu. Oke. Itu lu ya. Iya, itu dulu gue soalnya sering main sama Wicak, si tikus. Wicak 2002. Ya, yang angkatan gue 2001. Itu yang sebelah yang kacamata. Oh, iya, sorry, gue 2002 ada Wicak juga soalnya. Iya, gue tahu. Iya. Oke, kita coba next. Nah, ini pas kapan ya? Ini ada Ribule nih. Retret nih sama Adi. Oh, itu. Sama kalau yang ini pembubaran panitia Pelver 2001 ya. Ini ada satu fun fact yang lumayan menarik ya. Pelver angkatannya si Bagus itu Pelver 2001, Pelver Kingdom ya. Itu bisa dibilang salah satu Pelver paling sukses kayaknya ya. Iya kayaknya tuh. Kalau gue dengar isu-isunya sih, iya, saking penuhnya itu katanya banyak sekali yang pingsan sampai gedung kelas buat UKS atau ruang PMR itu dibuka beberapa. Anak-anak PMR PL juga sampai kewalahan nanganin orang pingsan. Dan satu lagi katanya gue nggak tahu bener apa nggak nih. Katanya gedung sekolah sampai agak turun tuh ya karena saking banyak kayak orang di dalam situ. Iya kalau nggak salah iya sih yang bagian atas kan. Iya benar ya. Dan gue tahu karena gue juga pas hari H kan gue bantuin keamanan. Pas lagi rusuh itu kan banyak yang pingsan kan. Nah gue ngangkutin beberapa orang. Dan yang dipakai buat ruangan UKS tambahan tuh kelas gue. Jadi gue waktu itu tahu juga gitu. Dan lu ikut terlibat di bagian ini? Gue ketua dekor. Dan satu fun fact lagi, Kingdom itu juga cukup bagus dekornya, keren sekali gue. Thank you. Itu juga karena angkatan lu tuh. Gak kelihatan sekolahnya, jadi kelihatannya kayak kastil gitu kan konsep kalian gitu kan. Iya, pilarnya gue. Pilar-pilarnya ditutupin semua, terus lu bikin kayak di panggungnya juga lu bikin kayak istana di depannya. Gitu. Kalau panggung gue agak lupa ya yang. Tapi gue inget gue minta sama teman-teman gue yang panitia lain tuh kayak boleh nggak gue ngurusin dekor tapi bisa nggak anak-anak kelas satunya jangan terlalu sering diculik-culikin senior gitu. Gue inget kok kayak gue sama anak-anak kelas 1 yang ngerjain props itu kita minjem satu kelas di pojokan, gue lupa kelas itu beneran agak gelap tuh. Itu tempat Archie biasa di situ. Kita kerja di situ. Gue thank you juga sama teman angkatan gue bisa begitu. Tapi berarti secara nggak langsung sebenarnya angkatan lu juga sangat support lo dengan support sih, support banget hobi sih. lo ya sampai sekarang. Berarti ada somethingnya tuh waktu lu SMA kali ya. Bantunya juga biarpun artinya enggak. Tapi kalau misalnya lu sedang berkarya lu bikin karya. Sekarang peralatan perang apa aja yang lu pakai? Perlengkapan ya, peralatan. Gue tuh masih bolak-balik digital tradisional sebenarnya. Oke, seperti apa tuh? Iya, gue masih pakai kuas, gue masih pakai tinta Cina, gue masih pakai drawing pen, masih pakai penggaris curve itu yang lengkung, pakai penggaris. Tapi gue juga pakai komputer juga. Kalau misalnya lu pakai yang tradisional punya ini, itu gimana caranya? Udah jadi nih gambarnya, terus lu diapain? Di-scan. Terus lu masukin ke aplikasi. Diedit lagi. Iya. Oh gitu. Iya, gue edit lagi. Secara digital lu sempurnain maksudnya apa tuh biasanya? Warna atau apa biasanya karena gue banyak hitam putih. Banyak hitam putih, biasanya kayak levelnya gue mainin biar kayak hitamnya lebih hitam, terus garis-garis sketsanya bisa hilang gitu. Gue kira kalau misalnya lu bikin yang tradisional punya, sampai lu warnain pakai kuas gitu. Ada gitu, juga. Langsung lu scan, langsung lu kirim aja lah udah. Karena udah jadi semua gitu. Iya, tapi harus diedit juga. Harus diedit juga itu kalau gitu. Kalau lu pakai digital biasanya pakai apa? Photoshop sama Clip Studio Paint ya. Clip Studio Paint. CSP. Kalau gue nggak tahu sih, tapi maksud gue kalau misalnya lu pakai digital gitu, lu kayak apa? Ada touch yang hilang gitu nggak sih? Kalau ketika lu bikin ini kan memang tidak sempurna gitu, ada guratan-guratan yang ini, tapi justru itu kan kerennya gitu menurut gue. Iya, tapi gue nyari brush yang bisa ngejar feel itu sih. Oke. Jadi dibuat semirip mungkin seperti lu bikin secara tradisional gitu ya. Iya, gue suka nyari brush gitu kayak ini kayaknya bisa, ini tarikannya enak gitu. Habis itu gue pakai biasa gitu. Nah, sebelum closing, gue pengen tanya gini.
kalau misalnya ada anak-anak PL yang mau berkarya di dunia komik gitu. Lu ada yang mau lu sampaikan nggak? Itu satu. Sama yang kedua, kalau lu mau jualan tentang apapun boleh bebas. Silakan. Oke, kalau gue nggak tahu tadi dengar apakah Archiatros masih adakah di VL? Katanya nggak ada ya, tapi nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau mungkin buat anak-anak PL yang pengen berkarya di komik gitu, silakan aja gitu. Open banget gitu. Bahkan sebenarnya komik itu lo nggak mungkin keberuntungan gue bisa dapat kesempatan belajar tentang komik ya di luar. Cuman untuk belajar komik sendiri sekarang digital di YouTube apa segala itu banyak gitu. Tinggal lo mau maksimalkan itu enggak gitu. Jadi silakan kalau mau bikinlah, dan terus banyak-banyak lihat aja, banyak-banyak nyoba. Sama mungkin ini yang nggak pernah diajarin kita di sini ya, yang nggak umum. Gambarlah dari sekitar kita gitu, real life gitu. Karena kita belajar banyak dari situ. Jadi kayak bayangan asli yang kayak gitu. Warna tuh sebenarnya warna yang ada di alam tuh udah warna paling bagus. Jadi banyak-banyaklah ngelihat sekitar kita, gambarlah, kayak jangan berhenti gambar gitu. Sama kalau untuk promosi ya, ini komik paling baru. Kalau misal mau mesen bisa langsung ke Instagram gue atau Instagram lo apa? Sebut dong. Instagram gue agak aneh, st.fake. Jadi sebenarnya itu Santa Fake ya. Kenapa namanya kayak gitu? Karena gue awalnya nggak pengen sosial media gue itu isinya kayak keluarga atau orang-orang yang udah kenal gue. Jadi gue beneran kayak bikin nama random. Gue pengen orang kalau emang suka karya gue silakan follow. Jadi gue follower gue tuh pengennya orang yang memang suka gambar gue. Apa tadi? st fake palsu. Oke, itu di situ. Ini kalau mau lihat yang Tiroku ataupun yang si Black ini. Kalau yang Blacklands ini akan keluar di bulan September. Jadi dirilis ulang sama penerbit baru. Penerbitnya namanya Mad Cave. Akan terbit September. Semoga lancar sampai Arc 3 itu September, Oktober, November. Jadi 3 bulan itu rencana akan dirilis semua. Jadi kalau untuk yang mau mesen, sekarang kan Diamond Preview udah nggak ada. Silakan kalau mau pesen bisa kontak kayak toko komik gitu. Toko komik di luar atau di Indo? Di Indo atau di luar negeri juga bisa sih harusnya. Biasanya pada kemana sih kalau mau nyari gitu? Ada reference nggak tuh? Planet Komik itu di Jakarta Barat. Mantap. Thank you banget Bro Bagus. Ini kita dapat banyak insight baru, dalam arti gini, karena supaya anak-anak PL itu kan dari dulu memang terkenal kreatif ya. Mereka punya banyak ide, banyak apa. Cuman di sini ada satu wadah baru di mana lu bisa berkarya dan ternyata menghasilkan. Dan bukan sekedar menghasilkan, tapi lu bisa hidup di situ dan lu bisa berbuat banyak lah di situ. Iya, betul. Thank you banget atas sama-sama. Thank you banget udah mau datang. Iya, thank you for having me, man. Iya. Ya, demikianlah diskusi Taman Belakang kali ini. Nantikan episode-episode berikutnya yang tentunya dengan narsum-narsum yang gak kalah keren. Dah. Sekolah Sumber Hidup.